Salam Suksma Angling Dharma. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan kepada semua para sinar, para abdi, para utusan, orang-orang yang Guru Ratu percayai, yang Guru Ratu berikan kepercayaan dengan memberikan anugerah, yaitu ajaran spiritual Suksma Angling Dharma, suatu ajaran kesucian, ajaran wahyu, dan juga ilmu kesucian, ilmu kerhayuan yang bernama ilmu Suksma Angling Dharma. Kalian bersyukurlah bisa mendapatkan ajaran suci, termasuk ilmu perlindungannya itu. Dan juga begitu, kalian semua harus bersyukur dalam segala hal. Guru Ratu petang ini, malam ini berada di pesanggrahan sendirian, tetap menjalankan tugas dharma yang sudah dititahkan oleh Ratu Idi Sang Yang Widi, para dewata, para dewata dewati, para betari-betari, para leluhur, para malaikat. Nah, itu cecak akan berbunyi. Jadi Guru Ratu melaksanakan tugas ini dengan dasar tulus, tanpa pamrih, tanpa ada tujuan niat-niat tertentu. Hanya tujuannya adalah bagaimana ajaran kesucian yang turun ke muka bumi ini lewat lantaran Ratu bisa menyebar. Untuk itulah Guru Ratu mencari orang-orang berdasarkan karma untuk menjadi pembantu, menjadi sinar, menjadi abdi, untuk membantu Guru Ratu di dalam menyebarkan ajaran spiritual Suksma Angling Dharma ini. Guru Ratu jujur dari dulu tidak pernah mencari pengikut, tidak pernah mencari murid, tapi mencari murid, mencari pengikut. Maksud Guru Ratu adalah, Ratu secara lahir, secara pribadi tidak pernah mengajak-ngajak orang, ayo masuk, ikut saya yuk, saya punya sesuatu, saya punya suatu ajaran dan saya punya ilmu, ayo ikut gabung di LAD. Sampai detik ini belum pernah, tidak ada. Tapi yang benar adalah siapa yang bergabung sampai hari ini, detik ini, semua itu melalui proses, yaitu proses perkenalan. Cara zaman sekarang, seperti zaman sekarang kan lewat medsos, lewat FB, lewat dari para sinar-sinar sendiri yang mungkin ya ada karmanya, mereka nyangkut ke kita. Jadi semuanya itu adalah butuh suatu lantaran dan ada proses. Tidak ada pengumuman yang Ratu membuat pengumuman resmi atau memberikan perintah khusus kepada para sinar, rekrut orang sebanyak-banyaknya, rekrut orang ya biar kita kuat, karena kita ini adalah biar tunjukkan kita punya suatu perkumpulan. Tidak ada. Yang jelas, siapapun yang hari ini masih bergabung di LAD ngiring Ratu Prabu Angling Dharma adalah orang-orang yang bagian daripada pengiring Ratu di Majapahit dulu. Artinya kalian harus bersyukur. Di kehidupan lampau, Ratu sebagai raja, kalian sebagai abdi, entah itu kalian memang sebagai prajurit Ratu, sebagai pelayan, sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai prajurit, atau mungkin sebagai ksatria, atau sebagai di Majapahit adalah seorang pemimpin upacara. Ada juga di Majapahit menjadi abdi, kalau mereka adalah tukang, ya, karena ketulusan mengabdi ngayah sareng Ratu secara pribadi sebagai raja, maupun mengabdi kepada negeri Majapahit pada saat ya abad sekian Guru Ratu kembali nitis ke muka bumi ini. Kalian pun hadir mengikuti Ratu melalui proses karma masing-masing. Jadi selama kalian kalau memang benar menjadi seorang abdi, seorang pengiring yang setia, kuncinya adalah kesetiaan dan ketulusan, ketulusan dan kesetiaan. Karena dengan dasar ketulusan dan kesetiaan, kalau orang tulus pasti sudah setia. Kalau orang setia belum tentu juga tulus. Akhirnya jadilah orang-orang yang tulus kalian, dan setia, dan bakti dan hormat, baik pada Guru Ratu sebagai junjungan kalian, maupun kepada beliau Sang Maha Pencipta, maupun kepada ya gimana mestinya kita tatan, kita hormat kepada orang tua. Ya sudah kita diajarkan tata titi, bagaimana kita hidup, sopan santun kita.
Jadi Guru Ratu kembali tekankan hari ini tetap memberikan suatu wejangan kepada kalian agar para sinar tetap kuat imannya, tetap semangat. Sering Guru Ratu sampaikan, kalian belajar di Alading ngiring Ratu Prabu Anglinarma sebagai utusan, dan kalian para abdi-abdi orang yang Guru Ratu percayai, bukan kalian di sini menimba ilmu kanuragan, ilmu kebatinan, keliru. Walaupun itu ada, itu adalah bentuk daripada bonus dari Ratu karena kalian mau ya mau menjalankan tugas dari Guru Ratu untuk ya pertama adalah nyak melajang dewek malu, lebih banyak ngelajang dewek untuk lebih banyak bakti lu pada Tuhan. Setelah itu kalau udah tulus dan yakin sadar lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhan dengan segala macam sudah Guru Ratu ajarkan, mau ikut membantu menyebarkan apa yang sudah Guru Ratu ajarkan, makanya Guru Ratu turunkan ilmu itu. Ilmu itu Guru Ratu turunkan untuk menjaga kalian di dalam menjalankan tugas, sampai kalian juga bisa menolong sesama. Jadi bukan tujuan di LAD ini ada orang mungkin berpikir saya ingin mendapat ilmunya. Kalau kalian ingin mendapat ilmunya di sini salah wesel. Lebih baik ke ke perguruan yang mungkin di sana ada namanya kebatinan, mengolah cakra, kundalini, membuka tenaga dalam, olah napas, olah gerak, kan bisa di sana. Kalau di sini yang jelas adalah kalian Guru Ratu ajarkan untuk belajar berserah diri. Namanya orang berserah diri, aneh ragu apapun pemberian dari Tuhan kita harus itu suksma sesuai dengan ajaran kita, ajaran suksma, angling dharma. Suksma itu ada suksma, ada duanya. Suksma itu ya roh, jiwa, atman. Terima kasih karena ada suksma, ada roh, ada jiwa, ada atman, ada Tuhan dalam jiwa kita, makanya iraga kita hidup. Suksma kedua artinya iraga harus banyak berterima kasih, banyak bersyukur atas Tuhan, atas apapun anugerah beliau, yang putih, yang hitam, yang baik, yang buruk, yang senang, yang susah, terang, yang gelap, siang, malam, baik, buruk, dharma, adharma, jeli melah, ane ngenah, ane si ngenah. Iraga harus bisa suksma, iraga harus bisa tetap nampi suksma dengan tulus. Ini iraga sampun belajar, iraga selalu suksma, hidup raga sangat lebih jauh tenang, bahkan selalu tenang. Karena kunci-kunci dasar, rahasia-rahasia untuk ya bagaimana menghadapi persoalan hidup ini manusia tidak bisa dia dapatkan dengan begitu alami saja. Walaupun dia memang manusia banyak membawa karma, dia punya pengetahuan, tapi harus diasah. Walaupun punya kemampuan pun kalau tidak diasah kadang-kadang kan bisa salah arah juga. Untuk itulah kalau kita sebagai manusia jangan kita terlalu ya menutup diri. Kita harus membuka diri juga, tapi membuka diri yang positif. Jadi kita berusaha lah banyak mencari, mendengarkan tutur-tutur dari orang bijaksana, apalagi kalian sudah punya guru. Setiap Guru Ratu apa yang Guru Ratu sampaikan, tulis atau voice WA atau pencerahan, didengarkan, diartikan, dipahami, diteliti, dilaksanakan dan ikutin. Dibaca yang baik, diartikan, dipahami, laksanakan, ikutin apa yang memang terus Guru Ratu sampaikan. Kalau dengarkan juga dengarkan dengan baik, artikan, pahami, kelola, disarap di pikiran kita, laksanakan dan ikutin. Ini raga hidup di dunia niki hanya andalang kedua ganden, tidak selamanya mampu menghadapi persoalan. Karena manusia di dunia ini tidak ada yang pandai, tidak ada yang bodoh, tidak ada pinter, ada sakti. Hanya tapi ada pinter, ada bodoh, ada pandai. Maksudnya begini, bahwa apa yang kita miliki itu semua titipan. Kalau kita terlalu mengakui atas apa yang mungkin kita rasa miliki kelebihan, sewaktu-waktu bisa dicabut oleh Tuhan. Kita terlalu ngaku pintar, kalau Tuhan sudah sekali mencabut, kita sakit, saraf kita ada gangguan, udah selesai. Kita terlalu sombong dengan bicara, mungkin ya segala macam. Sekali pita suara kita diambil Tuhan, udah selesai. Semua titipan. Apa yang kita miliki, apapun, angkian, napas, harta benda, segala titipan, belang-belang nyaga titipan tuh. Jangan disalahgunakan. Di hari raya suci purnama ini terkhusus para sinar yang beragama Hindu, marilah kita semakin merenungkan diri seperti bulan purnama, dia menyinari seluruh alam semesta beserta isinya dengan begitu lembut, dengan begitu sejuk, lewat pancaran matahari yang utama memantulkan lagi ke alam semesta. Jadi kita di sini semua lantaran seperti bulan, kita sebagai lantaran. Jadilah seperti bulan, kita sebagai lantaran untuk memberikan kesejukan, kedamaian, ketenangan, kenyamanan kepada semua umat.
Jadi para sinar yang ada di LAD ini, Ratu ajarkanlah orang-orang yang tulus untuk menerima apapun pemberian Tuhan, bukan orang-orang yang di sini nuntut segala sesuatu yang mengiring Ratu pasien pasien kewo-kewo, pasien sakit-sakit, panggil raga selalu sukses, apa keinginan tercapai biar ngobatin orang bisa saat tidak bisa begitu. Ajaran spiritual suksma angling dharma dan ajaran dan ilmunya itu hanya bisa dipakai kepada siapapun jika ada getaran hati, ada kata hati. Mesti ada ketegan bayu untuk memberikan ceramah apa ya ajaran spiritual suksma angling, apalagi pakai ilmunya, jangan dipaksakan. Tapi kalau ada kata hati, laksanakan tugas dengan baik, pasti akan diberikan jalan. Yang sinar melawan perintah Ratu, misalnya Ratu kan memberitakan kalau ajaran kita ini berdasarkan karma, setiap orang karma kita sendiri, mesti ada karma kata hati kita untuk menolong orang, jangan dipaksakan, karena akan bahaya, kalian akan dapat bahaya, karena ajaran kita lah ajaran kesucian berdasarkan karma, bukan berdasarkan karena iraga kasihan dia sakit, dia kita tolong. Karena kalau orang udah susah, entah itu sakit fisik, sakit jiwa, sakit ekonomi, sakit apapun di dunia ini, musibah apapun di dunia ini, pemanapan, ujian, peringatan hidup, apapun yang dialami oleh manusia, itu karena dosa kita, itu karena ulah kita. Enjani iraga ada orang sakit misalnya, entah itu saudara dekat, entah orang tua, entah siapapun, iraga karena pakai hukum lahir di pedalam, dia sakit, saudara kita, kakak kita, atau bapak kita, atau teman kita, atau mungkin tetangga, kita langsung memakai ajaran ilmu, pakai ilmu suksma angdar mengobati pada kata hadis yang ada. Jangan dipaksa, nanti dia akan nyerang. Nyerang itu adalah perintah Tuhan, karena orang yang sakit atau orang yang lagi susah itu karena lagi dihukum oleh Tuhan. Jadi orang yang lagi dihukum oleh Tuhan tidak ada penyadaran untuk mohon ya, yang merasa bersalah, mohon pengampunan, apalagi tidak mau berubah dalam hidupnya, itu nih ragu badan, iraga mental. Penyakit itu bisa ke sini, orang-orang yang dipakai alat untuk memberikan sakit dia akan ke sini, dan itu memang semua adalah perintah dari Tuhan. Jadi jangan sekali-kali para sinar untuk memaksakan diri kalau memang tidak ada kata hati, bahaya nyawa bisa taruhannya. Di situ kadang-kadang para sinar yang mungkin melanggar daripada perintah Ratu, titah Ratu, makanya wah kok sing tidak berkhasiat ilmu Ratu, kok saya kalau latihan luar biasa tapi kalau ngobatin orang kok saya yang kena, kok saya malah sakit. Nah itu karena kalian atau siapapun yang mungkin melanggar, karena melanggar, jangan sekali-kali, karena orang sakit, orang susah, karena itu dosa, kena hukuman. Jadi orang kena dosa, kena hukuman, dia masih bandel. Makanya iraga yang ada kata hati pasti ada jalan. Tuturin ya. Entah siapapun kamu sakit ini, yang jelas ini jangan, tidak usah lagi nyalahkan siapa-siapa. Walaupun memang orang lain dipakai alat barangkali untuk nyakit kamu, entah itu orang nyantet, nyetik, desti, nyihir, atau mungkin dia mukul kita atau nyakiti kita secara batin atau secara lahir, itu cuma lantaran saja. Itu karena karma kita, memang Tuhan yang menurunkan, karena itu perbuatan kita, hasil perbuatan kita. Mohon pengampunan kamu. Banyak-banyak mohon pengampunan pada Tuhan, kepada semua ciptaannya, pasti kita pernah bersalah. Setelah mohon pengampunan tetap kamu berterima kasih. Tuhan menegur kita, berarti Tuhan masih sayang agar kita itu ingat sadar diri kita ini manusia penuh dosa, penuh kekeliruan, penuh kesalahan, banyak mohon pengampunan. Terima kasih kita, karena Tuhan masih sayang berikan teguran daripada langsung mati, langsung mampus kita, langsung jemake makejang apa deh gelai gelang ben berat. Itu agak bang gelem, bang ragu ujian, bang peringatan, bang musibah. Iraga masih bang angkian nu ada, ibu angkian juga enggak cepok pragat sih udah ngomong apa. Kan sing dambil raga untuk berusaha memperbaiki hidup, memperbaiki diri. Jadi intinya kalau tidak ada kata hati jangan paksakan, karena orang sakit, orang susah itu karena orang punya dosa, dia harus bertanggung jawabkan segala perbuatannya, makanya dia susah. Dan jadi nulungin orang lagi kena hukuman, karena dia kena dosa, karena dosanya iraga dia tidak ada kesadaran mohon pengampunan, nu bandel, nu bengkong, sinyak ninguang tutur dharma, sinyak ninguang tutur ane ketuhanan, ya jelas tidak mungkin kita bisa tolong. Karena ajaran kita kan mengajarkan ajaran dharma, kebenaran. Kebenaran pertama adalah bahwa ya, kalau kamu sakit itu karmamu, kamu pasti punya dosa, mohon pengampunan kamu, tetap terima kasih dulu, karena kamu sakit atau susah ini karena kamu ditegur Tuhan biar kamu tuh cepat sadar, biar kamu tetap eling pada beliau, ingat pada leluhur juga.
berubahlah pola pikirmu, rubahlah sifatmu, kelakuan nggak begitu. Nah, ini dangu baden. Insting ada kata hati karena kesadaran orang tidak ada, jangan dipaksa, berat kalian. Makanya banyak orang-orang kebatinan, orang sakti, orang balian kebanyakan mati gitu. Kan dia memaksakan diri karena dia merasa sakti, padahal orang itu tidak ada cap jodoh untuk dia tolong, makanya dipaksa, makanya dia kena. Kalau kalian para sinar menjaga tugas dharma apapun, baik itu pencerahan, pengobatan, menolong orang yang secara fisik mungkin ya ada kekerasan segala macam, ya ada kata hati, selamat batin lahir kalian rayu sing ada halangan. Tapi yang melanggar berat karena orang-orang itu karena memang dalam hukuman dia karena dia bandel, tidak ada penyadaran, tidak mau berubah. Jadi orang-orang begitu kita tolong dengan ajaran kesucian kan tidak mungkin. Biarkanlah orang lain yang dipakai alat untuk menolong, kan bagaimanapun karmanya. Kita bisa menolong secara lahir, ya mijet, atau mungkin bawa ke rumah sakit, bawa ke dokter, ke dukun, ke balian, silakan. Tapi jangan sekali-kali memakai ajaran kita atau ilmu kita hanya sebatas ingin menunjukkan kata hati perasaan kita menolong. Padahal itu karena masalahnya kita menyangkut hukum karma. Ya itu aja pesan dari Guru Ratu. Semoga para sinar tetap semangat. Guru Ratu masih di pesanggrahan, tetap selalu menjalankan tugas apapun keadaannya. Nah, di sini LHD tidak mencari pengikut berapapun, biar 5 orang pun tidak masalah. Contoh kayak Panca Pendawu aja 5 kuat. Justru kalian harus berbangga. Di LHD kita sedikit, artinya tidak sembarang orang bisa masuk. Karena hanya orang-orang yang memang niat tulus untuk belajar, mencari tuntunan, mencari ya artinya petunjuk. Hanya orang-orang yang punya kesadaran untuk dia melajah nyak ningwang narenya dini perlu bertahan. Tapi mau orang-orang merasa dirinya wah pandai pinter dah tua, iraga begelas simbol kesucian, iraga menjadi bos banyak uang, sing dah. Di sini hanya orang-orang yang tulus nyak mau belajar. Karena ingat para sinar, seluruh umat manusia, iraga hidup di dunia ini nak selalu belajar dan belajar. Iraga mati pun itu nak di alam itu nak mau belajar. Iraga belajar apa? Iraga belajar dewa untuk menghadapi ya kehidupan ini. Iraga sing mungkin iraga hidup, iraga sing melajah di dunia ini mungkin kita mengatasi persoalan. Karena selama masih hidup pasti kita ada ujian. Selama kita hidup pasti ada cobaan. Berarti iraga ada dituntut untuk selalu melajah. Itu maksud Guru Ratu. Belajar apa? Melajah iraga untuk lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhan. Lebih banyak kita mendengarkan tutur-tutur ceramah-ceramah petunjuk ketuhanan atau rohani dari guru spiritual, guru kerohanian. Jangan mencari kalian kesaktian saja. Kalian sakti kalau jalan ditutup oleh Tuhan dalam segala hal ya apa? Iraga biar sing sakti, tapi raga rahayu. Apalagi para sinar sudah Guru Ratu berikan ajaran dan ilmunya, disyukurin. Oke, semoga para sinar tetap semangat, tetap kompak, saling sapa, dan boleh latihan mengeluarkan 5 unsur atau jurus-jurus, barangkali jurus ya ular, jurus ya. Latihannya tetap untuk di rumah 5 kali gerakan ya. Misalnya jurus telapak, minta izin loh Ratu di Sanwase atau agamanya saya ya Allah atau Tuhan Yesus atau Sang Buddha, mohon izin saya mau latihan mengeluarkan jurus tapak 1, 2, 3, 4, 5 iya terus semua ya. Atau di Sanwase atau matur sesma Tuhannya masing-masing, silakan. Ya selanjutnya jurus ular ya, jurus cakran harimau, jurus raja wali, atau gerakan barangkali pukulan ke depan. Pokoknya yang keenam itu 1, 2, 3, 4, 5 terakhir iya 5 kali gerakan utama, di terakhirnya tuh kepalan tangan biar keluar energi negatifnya. Itu aja pesan dari Guru Ratu. Tetap semangat ya, rahayu sareng sami. LHD hidup jaya merdeka rahayu.